Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih dipertemukan kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabatku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar. InsyaAllah akan menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sejatinya kata khodam itu berasal dari bahasa Arab, yaitu khadim, yang bermakna pembantu atau pelayan. Sedangkan istilah khodam untuk bangsa jin yaitu makhluk gaib atau jin yang tugasnya melindungi dan membantu orang-orang tertentu. Adapun jin khodam ini sangat berbeda dengan jin korin yang biasa dikenal dalam Islam. Jin korin adalah jin yang diutus untuk mendampingi manusia sejak ia dilahirkan ke dunia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Setiap kalian manusia ada korin pendamping dari bangsa jin dan juga korin dari bangsa malaikat." Hadis riwayat Ahmad. Dari hadis tersebut maka dapat kita ketahui bahwa setiap manusia memang memiliki dua korin dari bangsa malaikat dan jin. Korin dari kalangan malaikat senantiasa mengajak kita kepada kebaikan, sedangkan korin dari bangsa jin selalu menjerumuskan kepada kesesatan dan keburukan. Bahkan dalam sebuah hadis menjelaskan Nabi SAW juga memiliki korin. Tidaklah salah seorang dari kalian kecuali didampingi korinnya dari bangsa jin. Para sahabat bertanya, "Termasuk engkau wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Ya, termasuk aku. Hanya Allah telah menolongku atasnya sehingga dia tunduk dan dia tidak memerintahku kecuali kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Lantas bagaimanakah hukumnya jika seseorang percaya dengan sebuah konten yang menjelaskan adanya tanda-tanda bahwa seseorang bisa memiliki kodam suci, bahkan menjelaskan bahwa kodam tersebut adalah wali Allah? Na'udzubillah. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, dalam syariat Islam kita tidak diperbolehkan sebagai muslim untuk meminta bantuan atau perlindungan dari golongan jin meskipun dengan alasan kebaikan. Jika kita meyakini dengan ajaran tersebut bahwa kita bisa memiliki kodam suci waliullah, maka perlu digarisbawahi bahwa Nabi Muhammad SAW junjungan kita, manusia yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, beliau pun tidak memiliki khodam. Dalam syariat Islam telah dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, manusia yang berhak mengendalikan jin hanyalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam pernah berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi anugerah." Quran Surat Shad ayat 35.
Itulah yang menjadi salah satu kekuasaan Nabi Sulaiman yang tidak mungkin dimiliki orang lain, yaitu mengendalikan dan menguasai jin. Sehingga semua jin menjadi tunduk dan patuh kepada Sulaiman. Oleh karenanya, tatkala Nabi SAW mengimami salat, beliau melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Maka di pagi harinya beliau menceritakan, sesungguhnya jin ibrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu salatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun aku teringat doa saudaraku Sulaiman, ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu yang kedua, ketika perang, Nabi SAW tidak pernah menggunakan bantuan jin ataupun ilmu kebal. Jika bersekutu dan meminta bantuan jin dengan ilmu kebal itu diperbolehkan. Lantas mengapa Nabi SAW dan para sahabatnya saat berperang tidak pernah menggunakan ilmu kebal? Bahkan banyak sahabat yang terluka dan mati syahid. Sampai-sampai Nabi SAW pernah terluka dan tanggal gigi geraham beliau terkena senjata lawan. Sahabat seiman yang dirahmati Allah, sejatinya jika ada orang yang memang meminta bantuan jin, maka itu memang dimungkinkan, sehingga mereka mampu melakukan segala sesuatu di luar nalar manusia. Tapi yang umum terjadi adalah penyimpangan, bukan kerjasama dengan cara baik-baik. Bentuk penyimpangannya, manusia melakukan pengabdian dan penghambaan kepada jin. Kemudian jin membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jadilah jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina dan bergelimang dosa karena melakukan berbagai kesyirikan atas permintaan si jin. Inilah yang diakui oleh jin sebagaimana yang Allah ceritakan melalui Quran surat Al-Jin ayat yang ke-6, dan bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Quran surat Al-Jin ayat yang ke-6. Dan ketika di hari kiamat mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan, Allah memasukkan mereka semua ke dalam neraka karena melakukan kerjasama yang diawali dengan kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Dan ingatlah hari di waktu Allah menghimpunkan mereka semuanya, dan Allah berfirman, hai golongan jin, sesungguhnya kamu telah banyak menyesatkan manusia. Lalu berkatalah kawan-kawan mereka dari golongan manusia, ya Tuhan kami, sesungguhnya sebagian daripada kami telah mendapat kesenangan dari sebagian yang lain, dan kami telah sampai kepada waktu yang telah Engkau tentukan bagi kami. Allah berfirman, neraka itulah tempat diam kamu, sedang kamu kekal di dalamnya, kecuali kalau Allah menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Quran surat Al-An'am ayat 128. Semoga kita terhindar dari segala macam bentuk kesyirikan yang merupakan puncak dari segala dosa. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga dapat memberi manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.